Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 2 bagi mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Ini adalah pertemuan ketiga kita dan kali ini saya akan membahas mengenai struktur bangunan. Sebelumnya mengenai pengertian dulu. Struktur adalah kesatuan rangkaian elemen yang didesain untuk mampu menahan beratnya sendiri maupun berat dari luar tanpa mengalami perubahan bentuk yang sudah ditetapkan melalui batas persyaratan atau ada peraturannya. Struktur itu harus mampu menahan beban, yaitu beban vertikal yang terdiri dari beban mati dan beban hidup, serta beban horizontal atau lateral, yang contohnya adalah beban angin dan beban gempa. Jadi beban angin dan beban gempa itu yang datangnya dari samping. Bangunan itu terdiri dari elemen struktural dan elemen non-struktural. Contoh elemen struktural itu adalah balok dan kolom, termasuk pondasi, dan non-struktural itu adalah partisi, plafon, pintu, dan jendela. Elemen-elemen struktur di atas atau elemen struktural di atas dapat digabungkan menjadi satu sistem struktur. Dan fungsi struktur untuk mendukung berat sendiri dan beban dari luar itu harus disalurkan dengan gaya-gaya tertentu ke tanah, kemudian dinormalkan di tanah tanpa mengganggu bentuk geometri dari struktur, kesatuan, dan daya layan dari struktur secara signifikan. Berdasarkan mekanisme penyaluran bebannya, sistem struktur dapat dipisahkan menjadi struktur yang memikul beban gravitasi dan struktur yang memikul beban lateral. Jadi beban lateral itu beban dari samping dan gravitasi itu yang dari bawah. Penggolongan elemen struktural biasanya ditinjau ke dalam sistem horizontal, yaitu lantai, dan sistem vertikal, contohnya adalah portal. Berikut adalah berbagai macam jenis sistem struktur, jadi dibagi menjadi 3, yaitu sistem lantai, sistem vertikal, dan sistem penahan beban lateral. Sistem lantai itu dibagi menjadi sistem, contohnya adalah sistem dinding pemikul lantai atau wall supported slab system, atau ada juga sistem balok yang memikul lantai, beam supported slab system, ada sistem rib slab system, ada sistem plat datar atau flat plate system, dan yang terakhir adalah sistem struktur flat slab system. Nanti dapat saya jelaskan pada slide saya berikutnya. Kemudian ada sistem vertikal atau framing system yang terdiri dari kolom, dinding yang menjadi struktur juga bisa, atau balok, adanya balok penyalur atau transfer girder, dan adanya sistem suspender. Kemudian sistem struktur yang lain ada sistem penahan beban lateral atau lateral load resisting system, ada yang portal dengan frames yang seperti umum kita gunakan. Kemudian ada dinding geser atau shear wall dan sistem tubes atau silinder, itu biasanya dipakai untuk bangunan tinggi. Jadi ada berbagai macam juga konsep dasar desain struktur. Misalnya adalah pola-pola geometrik. Jadi pola-pola geometrik atau saya sebutnya sebagai modul itu diperlukan untuk memudahkan dalam hal pengorganisasian fungsi ruang, visual, stabilitas, dan distribusi beban. Pola dan koordinasi modul itu terdiri dari modul perencanaan, yaitu ruang dan arsitektural, modul struktur, modul bahan atau material, modul utilitas, dan modul perlengkapan furniture. Jadi kamu pilih yang pas modul atau gridnya. Kalau di kuliah kita akan menggunakan modul struktur. Kalau di arsitektur biasanya mahasiswa bermain di modul perencanaan ruang atau arsitektural. Jadi ada juga modul bahan atau material, misalnya lantai atau keramik ya ukurannya supaya tidak terbuang banyak. Jadi modul ruangnya mengikuti modul bahan atau material, atau
menggunakan plafon sebagai patokan ukuran ruang, supaya nanti plafonnya yang biasanya kotak-kotak gypsum itu tidak terbuang banyak, sehingga pakai ukuran modul bahan atau material. Kemudian ada pola struktur. Ini pola struktur yang biasa, ada yang grid atau garis kotak lurus seperti yang Anda manfaatkan saat ini pada tugas. Kemudian ada pola radial atau memusat untuk bentuk bulat biasanya, ada pola abstrak atau tidak berbentuk, dan ada yang memanfaatkan pola gabungan. Ini maksud saya dengan modul struktur grid ya, pola kotak-kotak. Ini pola yang disusun harus membentuk angka yang sama. Jadi misalnya dia berirama berjarak 4 meter, dan ini ditentukan dengan ukuran kolom, jarak antar kolom, dan di bawahnya kolom itu ada pondasinya pondasi struktur. Jadi dalam perencanaan tugas menggambar lantai 2 ada 2 macam pondasi yang kalian gunakan, yaitu pondasi menerus, itu adalah pondasi batu kali, dan pondasi titik atau setempat. Dan pondasi titik atau setempat inilah yang biasanya berada di bawah kolom struktur. Kolom pun ada 2 ya, kolom struktur dan kolom praktis. Jadi kolom praktis itu yang ketemu antar ruang, ketemu antar dinding. Sedangkan kolom struktur ini fungsinya lebih penting lagi, yaitu menopang struktur. Sehingga di bawah kolom itu ada pondasi, pondasinya pondasi struktur atau pondasi setempat, tiang pancang atau telapak, dan di atasnya itu ada posisi perletakan balok. Nah, ini dia. Ini contoh modul struktur untuk seirama atau berirama, itu misalnya pakai bentang 4 meter. Kemudian ada juga misalnya pakai 4 meter lawan 8 meter dan sebagainya. Tetapi setiap pertemuan antara garis lurus modul grid ini seperti papan catur ya, setiap pertemuannya itu harus ada kolomnya, harus ada strukturnya yang di sana gitu. Ini untuk memudahkan juga nanti pembebanan. Jadi tidak tiba-tiba hilang kolomnya di tengah gitu ya. Jadi nanti bebannya nanti akan berpindah langsung, sehingga menyulitkan nanti dalam pelaksanaan atau pembangunannya juga nanti, sehingga nanti bangunan kamu tidak kuat dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya dengan kemampuan kamu saat ini ya, belum belajar banyak tentang struktur, saya sarankan untuk ketat di setiap tarian garis posisi kolom-kolom ini, pertemuannya ya antara horizontal dan vertikal ini sebaiknya harus ada kolom-kolom strukturnya, dan di bawah-bawah kolom struktur itulah ada pondasi struktur, di atasnya ada balok struktur juga. Nah, ini contoh yang lain, misalnya pakai bentang 4 dan 6 meter bisa, dan 4 dan 8, tapi dia konsisten, dia ketat, dia taat ya, bahwa setiap grid ini ada kolomnya gitu ya. Ini juga pakai 4, 8, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 8, 4. Contoh penerapan modul struktur atau sistem grid itu misalnya di sini ya, pada rumah tinggal. Jadi rumah tinggal dengan lebar 5 meter, misalnya dia menggunakan modul 3, 2, 3. Jadi setiap modul 3, 2, 3 dibagi 3 dan 2 harus ada kolom di sana. Jadi secara logika struktur seharusnya ada kolom-kolom di tempat yang ditandai merah, jadi sesuai dengan gridnya tersebut. Ada pengecualian, misalnya harus bebas kolom, tetapi kembali lagi bagaimana nanti kondisinya, harus ada perhitungan struktur secara khusus
lagi mengenai hal tersebut. Jadi makanya kemarin mahasiswa yang kelompok 1, kalau ada bangunannya yang di dalamnya bebas kolom, saya rekomendasikan untuk melihat lagi di lapangan dan mengukur baloknya seperti apa, balok dan kolomnya. Bagaimana dengan ruangan-ruangan yang jadi terbagi karena ada kolom di tengahnya, Bu, gitu. Jadi makanya ruangan-ruangannya itu harus mengikuti lokasi kolom-kolom struktur ini. Ya, karena kita masih sistemnya belajar struktur sejarah sederhana, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Nanti kalau misalnya kalian sudah mahir menggunakan perhitungan struktur, yang mungkin saja nanti bisa tiba-tiba hilang kolomnya diganti dengan posisi kolom yang di sebelahnya dan sebagainya, itu nanti. Kemudian kalau di lantai 2 ada kolom, maka di lantai 1 harus ada kolom. Ya, menurut teori kalau di lantai 2 ada kolom, di lantai 1 nggak ada kolom, ya ini kolom struktur maksudnya, bukan kolom praktis. Itu ada teori namanya soft story. Jadi lapis yang di bawah kolom itu akan menjadi lembut atau lunak sehingga dia mudah runtuh. Lebih bahaya yang seperti itu dibandingkan di lantai 1 ada kolom, di lantai 2 tidak ada kolom. Kalau di lantai 1 ada kolom, di lantai 2 tidak ada kolom, masih bisa dimaklumi. Untuk ukuran kolom juga saya rekomendasikan, karena kita masih belajar, harusnya untuk kolom struktur itu di lantai 1 ukurannya sama dengan di lantai 2 dan seterusnya. Bisa saja dia mengecil, di lantai 1 lebih besar daripada di lantai 2, tetapi nanti akan ada detail-detail struktur yang harus kamu sediakan ke saya mengenai di mana posisi kolom itu membesar atau mengecil begitu. Di mana pastinya kolom itu membesar, di mana dia harus mengecil. Jadi penulangannya juga seperti apa. Begitu juga dengan posisi kamar mandi. Jadi kalau kamar mandi kamu ada di lantai 2, maka sebaiknya di lantai 1 ada kamar mandi. Ini untuk memudahkan pemipaan ataupun menanggulangi kebisingan ya akibat kegiatan di kamar mandi dengan kegiatan di bawahnya. Tapi kalau di lantai 1 ada kamar mandi, di lantai 2 nggak mesti ada kamar mandi. Hanya berlaku sebaliknya saja. Kalau di lantai 2 ada kamar mandi, maka sebaiknya di lantai 1 ada kamar mandi. Itu sebaiknya. Jadi kalau misalnya tidak pun, ya harus ada penyelesaian. Cuman saya sudah sempat kasih tahu kalian supaya nanti nggak kaget aja terhadap misalnya ada suara air gitu ya di atas, ternyata airnya datang dari kloset gitu misalnya, kan nggak nyaman ya orang yang di bawah. Kemudian, nah ini saya lanjutkan dengan sistem lantai atau floor system. Sistem lantai itu berfungsi untuk mendukung beban gravitasi, beban mati maupun beban hidup. Jadi beban mati itu adalah beban fix ya dari bangunan yang terdiri dari struktur bangunan, bahan bangunan itu tersendiri. Sedangkan beban hidup itu yang ukurannya besarnya berubah-ubah, jadi nggak sama. Dan menyalurkannya pada sistem vertikal atau portal. Dalam prosesnya, sistem lantai menahan gaya lentur, tetapi juga bisa menahan kombinasi antara lentur dan geser. Sistem dinding pemikul lantai atau wall supported flat system. Jadi pada sistem ini plat lantai biasanya memiliki tebal 10-20 cm dan didukung oleh dinding solid. Dinding solid ini artinya tidak ada bukaan deh ya. Jadi dinding ini berfungsi tidak hanya sebagai pembatas ruang, tetapi juga benar sebagai struktur. Jadi sistem ini lebih sering digunakan untuk bangunan bertingkat rendah dibandingkan untuk bangunan bertingkat tinggi. Jadi bayangkan bangunan bertingkat tinggi tetapi tidak memiliki bukaan untuk jendela misalnya.
Ini contoh penggambarannya. Plat lantai didukung oleh plat di kedua sisi dan plat lentur hanya pada satu arah saja. Ini disebut sebagai one way slab, atau kasarnya dulu penulangan itu pada satu sisi saja. Kemudian plat didukung ada juga kemungkinan plat didukung pada keempat sisi dan setiap dimensi memiliki perbandingan yang satu sama lain, maka platnya akan melentur pada dua arah. Disebut sebagai two way slab. Lalu, jika dinding tersambung dengan lantai, seperti pada contoh gambar, plat tidak didukung secara sempurna, sehingga mungkin saja menimbulkan momen puntir. Dan yang paling sering digunakan itu sebenarnya adalah one way continuous atau two way continuous slab, yang tergantung lentur mana yang dominan. Jadi pergerakan dari gaya tersebut yang mana yang lebih dominan, maka pakai two way atau one way. Kemudian dalam sistem ini plat didukung oleh beberapa dinding pemikul. Lalu sistem berikutnya adalah sistem balok pemikul lantai atau beam supported slab system. Di sini plat lantainya didukung oleh balok yang tadi, lantainya didukung oleh dinding. Sistem ini sering digunakan juga pada bangunan bertingkat rendah dan untuk sistem struktur portal bertingkat rendah saja. Beban yang bekerja pada lantai diteruskan ke kolom oleh jaringan balok. Balok yang terhubung langsung dengan kolom disebut balok induk atau primary beams atau girders, sedangkan balok yang bertumpu pada balok lainnya, bukan kolom, disebut balok anak atau secondary beams. Jadi balok-balok induk yang bertumpu pada kolom-kolom struktur itu disebut sebagai balok induk, dan di tengah-tengahnya di setengah jarak antara balok induk biasanya itu ada namanya balok anak. Bisa saja kurang dari setengah ya, jadi misalnya setiap 2/3 jaraknya dan lain sebagainya, tergantung perhitungan struktur. Ada juga dinding pendukung. Sistem ini dapat digolongkan menjadi two way atau one way tergantung dimensi dari lantai. Contohnya balok pemikul lantai, kemudian two way system, ada one way system, dan balok grid pemikul plat lantai. Sistem struktur lantai berikutnya adalah rib slab system. Ini adalah sistem ketika slab sistemnya platnya tipis ya, bisa sampai kurang dari 10 cm, dan dengan balok, kemudian baloknya itu seperti ribs atau rusuk ya, tipis-tipis tapi jaraknya dekat-dekat, kurang dari 1,5 meter. Jadi balok-baloknya ada banyak, kemudian dia jaraknya dekat-dekat. Balok ribs ini memiliki ketebalan lebih dari 65 mm, kemudian tingginya 3 atau 4 kali ketebalan. Sistem ini didesain dengan one way atau two way pattern dan merupakan proses cast in situ. Jadi di lokasi, walaupun bisa juga menggunakan precast. Biasanya dicetak di lapangan. Two way rib slab biasanya dikenal dengan waffle, disebut dengan nama waffle slab, dan sepanjang sisi terluar dari slab ini sistem didukung oleh balok atau dinding pengaku. Waffle slab diletakkan langsung pada kolom, biasanya plat dibuat langsung dengan kolom. Ini contoh waffle slab. Jadi seperti rib juga, ada daerah yang memang tebal, cukup lebar, tebal plat lantainya, kemudian seterusnya itu kotak-kotak seperti waffle. Ada sistem plat datar. Yang berikutnya, sistem lantai. Ini adalah ketika plat lantainya mendukung langsung kolom tanpa balok pengaku. Jadi ada juga yang nggak punya balok ya, sistem seperti ini, kecuali pada balok di sisi opsional. Jadi bisa saja ditambahkan. Platnya ini punya ketebalan 12,5 sampai 25 cm dan bentangnya bisa sampai 6 meter. Kapasitas memikul beban dibatasi oleh kuat geser dan kapasitas momen. Sistem ini senang digunakan karena pada arsitek ya, karena nilai arsitekturalnya tinggi. Jadi lantainya bersih, tidak ada balok yang di bawahnya. Jadi lantai di bawahnya itu tidak ada balok-balok yang mengganggu kalau misalnya mau
langit-langitnya diekspos. Kemudian juga bisa digunakan di hotel atau apartemen ketika beban lantai masih rendah dan bentang tidak lebar. Jadi tidak perlu masang langit-langit jadinya ya, tidak perlu masang plafon, plat lantainya langsung menjadi pembatas. Ada sistem flat slab, ini adalah ketika platnya memberi perkuatan di dekat kolom, disebut sebagai drop panel atau kolom capitals. Kemudian dibandingkan dengan flat plate, sistem ini untuk beban yang lebih tinggi dan bentang yang lebih panjang bisa sampai 9 meter. Ketebalan platnya itu sampai 30 cm. Jadi dia lumayan tebal, lebih tebal memang dari flat plate. Tetapi bentangnya bisa sampai 9 meter. Kemudian ini sistem yang memiliki beban mati per unit di area tertinggi. Jadi di bawahnya kolom itu di atasnya kolom, di bawahnya plat lantai ada perkuatan lagi yang disebut drop panel atau kolom capitals. Tapi dia bisa menghasilkan daerah yang tanpa balok dan tidak terlalu merusak plafon juga gitu. Kita beralih ke sistem berikutnya, yaitu sistem vertikal atau vertical framing. Ini adalah portal 3 dimensi yang umumnya tersusun dari balok dan kolom. Jadi ada yang arah transversal dan ada yang arah longitudinal. Kolom biasanya didesain untuk menahan beban aksial tekan, dikombinasikan dengan momen lentur biaksial. Terus untuk meminimalisasi beban kolom, biasanya digunakan bahan bangunan dengan beton karena kuat tekannya tinggi dan luas tulangannya yang tinggi. Ada dinding. Dinding ini adalah elemen vertikal yang terbuat dari batu bata atau dari beton bertulang. Ada dinding yang dibuat dari beton yang dicor bersamaan sehingga dia jadi sistem struktur juga. Jika terjadi seperti itu, maka dinding disebut sebagai bearing walls. Fungsi utamanya adalah untuk mendukung beban gravitasi dan disebut juga shear wall apabila fungsi utamanya adalah menahan beban lateral seperti beban angin dan gempa. Dinding beton bertulang punya tebal bervariasi, misalnya dari 12,5 sampai 20 cm. Tapi untuk shear wall bisa lebih tebal lagi di lantai bawah dibandingkan dengan bangunan bertingkat tinggi. Ini adalah ketika dindingnya menjadi struktur sehingga setiap bukaan pada dinding itu harus diperhitungkan dengan baik. Bahkan tidak boleh ada bukaan sebenarnya. Tapi dindingnya menjadi kuat, jadi tidak perlu kolom, tidak perlu balok. Dinding yang mengelilingi lubang lift juga biasanya bekerja sebagai shear wall, tapi di lapangan lebih sering disebut sebagai core. Sistem vertikal yang lain adalah balok penyalur atau transfer girders. Ini ketika desain arsitekturalnya memaksa ada ruang besar di lantai terbawah, misalnya untuk parkir, lobi, restoran, dan convention hall, seperti pada gambar ilustrasi saya ini. Jadi gambar potongan ya, bahwa ada daerah di lantai dasar. Ini lantai dasar ya, bedakan kalau misalnya dengan lantai di atas di tengah-tengah bangunan yang harus bebas kolom. Jadi pilihan untuk meletakkan daerah di bebas kolom itu adalah di lantai dasar sekali, dekat dengan tanah, atau di lantai paling atas. Kembali lagi, jika kejadiannya seperti itu, maka elemen vertikal seperti kolom dan dinding yang tidak diperkenankan itu menerus melalui lantai bawah terbawah menuju pondasi, dan dapat diselesaikan dengan menyediakan balok yang besar dan tinggi disebut sebagai transfer girders. Jadi baloknya harus cukup tebal, cukup tinggi, kemudian kolom-kolom pada lantai atas dapat menyalurkan beban melalui balok yang pada akhirnya diteruskan pada kolom utama. Jadi baloknya ini tebal ya. Di sini yang disebut sebagai transfer girders. Lalu ada sistem penahan beban lateral, sistem yang terakhir atau lateral load resisting system yang akibat muncul dari beban angin dan gempa. Lalu ada
terdiri dari portal atau frame yang terdiri dari kolom dan balok. Jadi ini yang biasa kita pakai, sistem yang biasa kita pakai yaitu sistem portal. Kemampuan menahan beban lateral itu tergantung dari kekakuan masing-masing sambungan balok dan kolom, kapasitas momen penahan dari masing-masing elemen. Sistem ini dikenal dengan sistem portal kaku karena pada masing-masing ujung elemen portal disambung kaku untuk memastikan semua elemen akan bergerak seragam ketika terjadi pembebanan. Sistem yang menggunakan platnya akan menggunakan balok, dan portal biasanya digunakan pada bangunan 20 lantai pun bisa. Ini contoh penggunaan rangka portal. Jadi masing-masing grid ya bisa macam-macam bentuk gridnya, menginspirasi kalian untuk melakukan grid tidak hanya bentuk kotak saja, tapi mesti macam-macam. Sistem struktur dinding atau balok yang lazim ditemui itu disebut sebagai rangka interspasial dan berselang-seling atau staggered. Rangka ini digunakan pada lantai antara serta mendukung bagian atas dan bagian bawah plat lantai. Jadi ruang-ruang yang bebas yang tercipta pada lantai antara ini menguntungkan untuk jenis-jenis bangunan yang memerlukan fleksibilitas. Jadi ada interspasial dan staggered truss. Oke, demikian materi saya hari ini mengenai sistem struktur. Mudah-mudahan menginspirasi kalian untuk tidak sekedar menyalin dari contoh yang sudah ada, tetapi memahami kenapa bentuk sistem struktur yang kalian salin seperti itu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah mendengarkan. Om Santi Santi Santi. Apa Pak?